Alhamdulillah, pada siang hari ini takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir di masjid atau musalla tempat kita bersalat Jumat, yang mana ini adalah hari spesial. Pertama, hari pengampunan. Yang kedua, hari yang penuh barakah. Yang ketiga, kita mendapatkan tausiah. Yang keempat, kita dapat doa. Yang kelima, kita termasuk orang beriman kepada Allah dan hari akhir kerana memakmurkan masjid atau musalla. Rasulullah membagi 5 tahap keutamaan datang ke tempat Jumatan. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, siapa yang datang di awal waktu untuk salat Jumat, dia dapat pahala seperti berkurban seekor unta. Dan siapa yang datang waktu berikutnya, ia seperti berkurban seekor sapi. Dan orang yang datang pada waktu ketiga, urutan ketiga, seperti berkurban dengan seekor kibas. Dan yang datang urutan keempat, dia seperti berhadiah dengan seekor ayam jantan. Dan siapa yang datang waktu kelima, urutan kelima, dia sama dengan bersedekah atau berhadiah dengan sebutir telur. Nah, 5 tahapan ini, bayangkan kalau kita salat Jumat itu selama waktu zuhur, mulai dari jam 12 sampai jam 3, katakanlah gitu, dibagi 5 itu. Ya. Berarti 12, 13, 14, 15 itu sampai kurang lebih 45 menit awal waktu yang terbaik. 45 menit berikutnya awal yang kedua, terbaik yang kedua. Ya, 45 menit ketiga yang terbaik, tapi ibaratnya juara ketiga. Nah, kalau sudah yang 45 menit berikutnya dan berikutnya lagi 45 menit, seperti orang yang bersedekah atau berhadiah dengan seekor ayam jantan dan sebutir telur. Apabila imam sudah datang dan naik ke mimbar, buku catatan amal ditutup oleh para malaikat itu. Dan yang datang setelah imam sudah sedang khutbah, berarti dia hanya melepaskan kewajiban solat saja, tidak dapat keutamaan apa-apa. Ini patut dicamkan untuk ke depan. Jadi kadang-kadang kalau di kampung saya dulu, kalau imam lagi khutbah itu, orang-orang duduk di depan masjid masih ngerokok, ngobrol. Begitu qomat baru buru-buru masuk ke masjid. Nah, itu contoh yang tidak baik. Jadi di kita ini, kita ingin dapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah, ridho Allah, ampunan Allah, syafaat Rasulullah, surga Allah, awal waktu datang. Paling tidak 3 waktu tadi. Waktu awal 45 menit pertama, atau 45 menit kedua, 45 menit ketiga. Artinya kalau kita sampai jam 3, tapi kan kita Jumatnya paling sampai jam 1. Kalau dibagi 5, singkat lagi itu. Iya. Dan imam datang sudah mau naik ke khutbah, untuk naik ke mimbar untuk berkhutbah, sudah ditutup keutamanya itu. Dia hanya dapat melaksanakan ibadah solat, tidak dapat keutamaan lain. Hanya melepaskan kewajiban saja. Oleh karena itu, kita dianjurkan supaya beriman, berislam itu tidak sekedarnya
tapi bersungguh-sungguh. Karena yang akan dapat hadiah surga di hadapan Allah nanti bukan yang asal-asalan, bukan yang sekedar sambilan, bukan yang sekedar kalau sempat, kalau dekat dengan masjid, jauh dari masjid, enggak Jumatan. Apalagi lagi sibuk di kota sana, sibuk dengan apa pekerjaan atau kegiatan lain, sampai lupa masalah solat, maka berarti orang ini tertipu oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan jamaah semua, sehingga ke depan kita bergegas. Kalau di masa Utsman bin Affan, jam 9, jam 10 sudah azan itu di pasar Zawro namanya, supaya orang jangan terlambat datang. Bukan di masjid azannya, ya, di Zawro. Zawro itu sebuah pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, sehingga orang nutup dagangannya. Ya, kalau yang masih kerja dia bergegas, sang kepala kantor juga memberi izin kalau itu hari Jumat boleh awal dia pulang, walaupun nanti harus masuk lagi jam berapa gitu, karena untuk salat Jumat. Jadi jamaah sekalian, mari kita camkan, tunjukkan di hadapan Allah bahwa kita itu bersungguh-sungguh beriman berislamnya. Peduli amatlah kalau orang enggak perhatikan, biar aja. Yang penting Allah tahu kita itu bersungguh-sungguh, bukan main-main dalam beriman dan berislam. Sebab apabila kita main-main di dalam beriman dan berislam, beribadah, Allah akan ingatkan dengan bermacam-macam musibah. Ya, jadi jangan disangka seperti di Sumatera itu musibah karena perilaku alam saja. Bukan, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka atau melalaikan perintah Allah, sehingga Allah perlu memberi peringatan pada mereka. Mudah-mudahan saudara kita di sana yang sudah meninggal, kalau yang orang soleh dan bertakwa, diampuni semua dosanya, meninggal sebagai syahid syuhada. Tapi mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, jadi nasihat buat kita yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim.